Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Odiva Khairunisa dengan NPM C1C023120 dari kelas 23E, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Indah Oktari Wijayanti, SMSI, KCA, CIP. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bab 12 yaitu pengaturan bersama. Nah, tujuan pembelajaran dari bab 12 itu yang pertama itu menguasai konsep dan karakteristik dari pengendalian bersama dan pengaturan bersama. Yang kedua, mampu membedakan karakteristik operasi bersama dan ventura bersama. Yang ketiga, mampu membedakan perlakuan akuntansi antara operasi bersama dan ventura bersama. Yang keempat, mampu menghitung dan mencatat transaksi dalam pengaturan bersama. Yang kelima, mampu membuat penyajian dan pengungkapan atas pengaturan bersama. Nah, di bab 12 sendiri itu memiliki tiga subbab, yaitu yang pertama, konsep dan karakteristik pengendalian bersama dan pengaturan bersama, yang dimana di subbab ini tuh memiliki dua anak subbab lagi, yaitu yang pertama pengendalian bersama, yang kedua itu pengaturan bersama. Sebab yang kedua itu jenis-jenis pengaturan bersama. Anak sebabnya memiliki dua lagi yaitu operasi bersama dan ventura bersama. Dan sebab yang terakhir ini itu memiliki dua anak sebab juga yaitu yang pertama operasi bersama, yang kedua ventura bersama. Jadi kita mulai dari konsep sebab pertama yaitu konsep dan karakteristik pengendali bersama dan pengaturan bersama. Nah, pada bab dua itu kemarin tuh telah dibahas bahwa metode ekuitas itu digunakan oleh investor atas investasinya pada entitas asosiasi. Namun menurut PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, metode ekuitas juga digunakan oleh investor atas investasinya pada ventura bersama. bersama. Nah, bab 2 kemarin itu hanya membahas seputar entitas asosiasi sebagai asosiasi berikut konsep pengaruh signifikan, namun belum membahas tentang Ventura bersama dan konsep-konsep terakhir. Jadi Ventura bersama itu merupakan salah satu bentuk dari pengaturan bersama ataupun joint arrangement yang diatur dalam PSAK nomor 66 tentang pengaturan bersama. Nah, di bab 12 ini tuh kita akan membahas konsep dan karakteristik pengaturan bersama beserta perlakuan akuntansinya serta kaitannya dengan pembahasan dari bab 2 kemarin. Nah, masuk ke anak subbab yang pertama yaitu yang pertama itu pengendalian bersama. Definisi pengendalian bersama. Bentar. Pengaturan bersama itu adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama ataupun jointly control. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai pengaturan bersama, perlu kita pahami dulu konsep yang disebut pengendalian bersama. Pada bab sebelumnya kita sudah dikenalkan dengan konsep pengaruh signifikan dan pengendalian. Nah, pengaruh signifikan itu adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam dalam keputusan dan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau pengendalian bersama atas kebijakan tersebut. Nah, pengendalian itu ada ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Nah, meskipun entitas induk dapat mengendalikan lebih dari satu entitas anak, namun satu entitas anak hanya dikendalikan oleh satu entitas induk. Nah, konsep itulah yang dipakai dalam bab-bab sebelumnya mengenai komodasi bisnis dan laporan keuangan konsolidasi. Mungkinkah pengendalian tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pihak? Nah, menurut PSAK 66, itu pengendalian bersama itu adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan masyarakat yang berse- yang bers- yang mengharuskan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak
yang berbagi pengendalian. Nah, pengaturan itu adalah kesepakatan kerjasama di antara beberapa pihak dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, aktivitas relevan adalah aktivitas yang secara signifikan mengaruhi imbal hasil ataupun return dari entitas atau pengaturan, seperti aktivitas terkait keputusan operasi utama dan investing. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang karakteristik pengendalian bersama. Sebelum mengidentifikasi keberadaan pengendalian bersama, kita tuh harus lebih dulu identifikasi apakah sekelompok pihak tersebut secara bersama-sama mengendalikan pengaturan. Nah, setelah dapat disebutkan bahwa seluruh kelompok ataupun pihak pengendalian pengaturan secara kolektif, nah kita harus mengidentifikasi lebih lanjut apakah para pihak tersebut berbagi pengendalian sehingga memiliki pengendalian bersama atas pengaturan. Nah, pengendalian bersama hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang secara kolektif mengendalikan pengaturan. Nah, yang selanjutnya itu penjelasan tentang persetujuan dengan suara bulat. Nah, menurut menurut KBBI, suara bulat artinya kata sepakat, sehingga persetujuan dengan suara bulat artinya semua pihak sepakat dengan keputusan yang diambil. Semua pihak yang dimaksud adalah para pihak yang memiliki pengendalian bersama. Contoh umum Contoh umumnya itu misalnya adanya pengendalian bersama di antara pihak misalnya adalah ketika dua pihak A dan B membentuk pengaturan yang masing-masing memiliki 50% hak suara. Dan pengaturan kontraktual antara mereka menentukan bahwa setidaknya 51% hak suara disyaratkan untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan. Nah, dalam kondisi ini pihak A ataupun B itu dapat membuat keputusan karena hak suara masing-masing tidak dapat membuat keputusan karena hak suara masing-masing tidak cukup 50% sehingga A dan B secara implisit telah menyetujui bahwa mereka memiliki pengendalian bersama atas pengaturan karena keputusan mengenai aktivitas relevan tidak dapat dibuat tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun dengan suara bulat. Yang selanjutnya itu masih di anak sebab pertama yang pertama itu terakhir itu adalah pengendalian bersama dan PSAK lain. Ketika suatu pengaturan berada di luar lingkup PSAK 66, entitas yang mencatat kepentingannya itu dalam pengaturan sesuai dengan SAK yang relevan. Nah, dapat dilihat di gambar ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, pengendalian itu pengendalian dibahas pada bab sebelumnya itu adalah pengendalian yang hanya dimiliki oleh satu pihak ataupun entitas induk terhadap satu atau lebih entitas anak. Sehingga disusun laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari entitas induk dan entitas anak. Nah, jika pengendalian atas suatu pengaturan dibagi di antara pihak, maka disebut pengendalian bersama dan pengaturan tersebut adalah pengaturan bersama. Jika tidak ada pengendalian maupun pengendalian bersama atas keterlibatan para pihak atau investor pada suatu entitas, itu namun itu tuh memiliki pengaruh signifikan atau pengaturan atau entitas maka para pihak mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15 seperti halnya Ventura bersama. Nah, kita masuk ke anak subbab pertama yang kedua itu pengaturan bersama. Yang pertama itu definisi pengaturan bersama. Seperti yang sempat disinggung di bagian awal, pengaturan bersama itu adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Pengaturan bersama itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual. Yang kedua, pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam pengaturan tersebut. Nah, untuk karakteristik kedua yang terkait dengan pengendalian bersama telah dibahas pada bagian sebelumnya. Sehingga pada bagian ini itu kita hanya membahas dalam terkait karakteristik pertama yaitu pengaturan kontraktual. Masuk ke pengaturan kontraktual. Berdasarkan PSAK 66, pengaturan kontraktual dapat dibuktikan dalam beberapa cara. Umumnya tertulis meskipun ada yang tidak. Biasanya dalam bentuk kontrak atau diskusi antara pihak yang didokumentasikan seperti keputusan rapat.
Nah, pengaturan kontraktual juga dapat terbentuk melalui mekanisme berdasarkan undang-undang, baik oleh mekanisme hukum itu sendiri atau bersama dengan kontrak antara pihak. Pengaturan bersama biasanya dibentuk oleh para pihak dengan berbagai alasan. Beberapa pihak membentuk pengaturan bersama dengan alasan keterbatasan biaya, berbagi risiko, kebutuhan atas kalian atau pengalaman pada bidang tertentu, kebutuhan teknologi maupun pasar baru. Nah, pengaturan kontraktual itu biasanya berkaitan dengan yang pertama itu tujuan aktivitas dan durasi pengaturan bersama. Yang kedua, bagaimana anggota Dewan Komisaris atau organ pengaturan setara dari pengaturan bersama ditunjuk. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Yang keempat, modal atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak. Yang kelima, bagaimana para pihak membagi aset, liabilitas, pendapatan, beban, atau laba rugi terkait dengan pengaturan bersama. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu jenis-jenis pengaturan bersama. Nah, ketika suatu entitas itu merupakan bagian dari suatu pengaturan bersama, maka entitas itu harus menentukan jenis pengaturan bersamanya. Jenis pengaturan bersama menurut PSAK 66 itu hanya ada dua, yaitu yang pertama operasi bersama atau joint operation ataupun ventura bersama. Nah, penentuan pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan dalam aktivitas normal bisnis, yaitu dengan mempertimbangkan struktur pengaturan, apakah dibentuk terpisah atau tidak. Nah, jika pengaturan bersama dibentuk melalui terpisah, mempertimbangkan tiga aspek yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Ini merupakan struktur. Hmm, hmm. Ini merupakan nggak kelihatan. Ini itu merupakan struktur penentuan jenis pengaturan bersama. Strukturnya itu di bawahnya tidak, kalau tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah itu masuk ke operasi bersama. Nah, kalau dibentuk melalui kendaraan terpisah itu bisa menjadi dua antara operasi bersama ataupun ventura bersama. Entitas itu mempertimbangkan bentuk hukum, persyaratan peraturan kontraktual, nah ketika relevan, fakta dan keadaan lain. Masuk ke anak subbab kedua yang pertama itu operasi bersama. Definisi operasi bersama. Penentuan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan dalam aktivitas normal bisnis. Nah, operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak aset atau kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Nah, para pihak dalam operasi bersama yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut disebut operator bersama. Selanjutnya itu karakteristik operasi bersama. Karakteristik utama dari operasi bersama itu adalah para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan. Para pihak dalam pengaturan bersama membagi semua kepentingan, yaitu pengguna, hak kepemilikan atau kepemilikan atas aset yang terkait dengan pengaturan dalam bagian yang ditentukan. Kita masuk ke anak subbab yang kedua, itu yang terakhir itu ventura bersama, yaitu yang pertama itu definisi ventura bersama. Nah, sama seperti operasi bersama tadi, penentuan sebagai ventura bersama itu bergantung pada pihak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan atas aktivitas normal bisnisnya. Nah, ventura bersama itu diartikan sebagai pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak aset neto ataupun aset bersih terkait dengan peraturan tersebut. Nah, para pihak dalam ventura bersama memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut disebut venturer bersama. Nah, karakteristik ventura bersama itu yaitu para pihak memiliki hak atas aset neto pada pengaturan. Ventura bersama itu di mana para pihak tidak memiliki hak atas aset spesifik dan tidak memiliki kewajiban terhadap liabilitas spesifik. Semua pihak dalam ventura bersama itu memiliki hak atas aset neto atau ekuitas atau pengaturan bersama.
Nah, dalam konsep hak atas aset neto, pengaturan kontraktual menentukan bahwa aset yang diikutsertakan dalam pengaturan atau yang diperoleh selanjutnya dalam pengaturan merupakan aset pengaturan bersama. Yang kedua, pengaturan bersama atau bukan venturer bertanggung jawab atas utang dan kewajiban pengaturan. Yang ketiga, bagian setiap pihak adalah atas laba atau rugi yang terkait dengan aktivitas pengaturan, bukan bagian atas pendapatan dan beban yang terjadi dalam pengaturan bersama. Nah, yang selanjutnya itu bentuk hukum kendaraan terpisah. Bentuk hukum bentuk hukum kendaraan terpisah itu merupakan faktor yang penting dan relevan dalam menentukan jenis pengaturan bersama. Bentuk hukum tersebut membantu dalam penaksiran awal terhadap hak para pihak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas pada kendaraan terpisah seperti apakah para pihak memiliki kepentingan atau aset yang dimiliki dalam kendaraan terpisah. Jika pengaturan bersama dalam kendaraan terpisah yang bentuk hukumnya tidak memberikan pemisahan antara para pihak dan dengan kendaraan terpisah, maka bentuk hukum kendaraan terpisah sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa pengaturan merupakan operasi bersama. Nah, selanjutnya itu persyaratan pengaturan kontraktual. Pada umumnya, hak dan kewajiban yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual dan bentuk hukum kendaraan terpisah adalah konsisten atau tidak bertentangan satu sama lain. Namun dalam kondisi tertentu, para pihak menggunakan pengaturan kontraktual untuk membeli atau memodifikasi, memodifikasi hak dan kewajiban yang diberikan berdasarkan bentuk hukum kendaraan terpisah. Nah, hal ini menyebabkan hak dan kewajiban yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual dan bentuk hukum kendaraan terpisah menjadi tidak konsisten atau bertentangan satu sama lain. Kita masuk ke subbab terakhir yaitu perlakuan akuntansi atas pengaturan bersama. Nah, perbedaan secara substansi antara operasi bersama dengan ventura bersama itu adalah para pihak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama. Nah, perbedaan hak dan kewajiban para pihak tersebut memiliki konsekuensi terhadap perlakuan akuntansi atas pengaturan bersama seperti yang akan dibahas. Yang pertama itu operasi bersama, pengakuan dan pengukurannya. Karakteristik utama dari operasi bersama adalah para pihak memiliki hak aset dan kewajiban terhadap liabilitas dalam pengaturan. Nah, hak atas aset tersebut berupa hak kepemilikan atau kepemilikan atas aset yang terkait dengan pengaturan dalam bagian yang ditentukan. Aset yang diikut sertakan dalam pengaturan atau yang diperoleh selanjutnya dalam pengaturan bersama bukan merupakan aset pengaturan. Demikian juga kewajiban terhadap liabilitas para pihak yang pengaturan bersama berbagi atas semua liabilitas dalam proporsi yang ditentukan. Ketika para pihak atau operator bersama memiliki hak dan kewajiban secara langsung atas aset dan liabilitas pengaturan dalam proporsi yang ditentukan, maka aset dan liabilitas tersebut diakui secara proporsional oleh para pihak dalam laporan keuangannya masing-masing. Nah, menurut PSAK 66, operator bersama mengakui hal-hal terkait dengan kepentingan dalam operasi bersama itu yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga pendapatan dari penjualan, yang keempat bagian atas pendapatan dari penjualan, yang kelima itu beban. Nah, penyajian dan pengungkapannya. Seperti halnya pada pengakuan dan pengukuran, penyajian atas pos-pos yang diakui oleh para pihak atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban juga mengikuti ketentuan penyajian dalam SAK yang relevan. Sementara ketentuan terkait pengungkapan diatur dalam PSAK 67 yaitu tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. PS Dalam PSAK 67 itu mensyaratkan para pihak untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi itu yang pertama sifat luas dan dampak keuangan dari kepentingannya dalam pengaturan bersama.
Dan yang kedua itu sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingan dalam ventura bersama. Nah, untuk memenuhi aspek tersebut, para pihak mengungkapkan pertimbangan dan asumsi signifikan yang telah dibuat. Yang kedua, informasi mengenai kepentingan dalam pengaturan bersama. Kita masuk ke anak sebab yang terakhir, yaitu ventura bersama. Masuk ke pengakuan dan pengukuran ventura bersama. Nah, karakteristik utama dari ventura bersama itu adalah para pihak memiliki hak atas aset neto dalam pengaturan. Aset yang diikutsertakan dalam pengaturan atau yang diperoleh merupakan aset pengaturan bersama. Nah, pengaturan bersama bertanggung jawab atas liabilitas pengaturan. Pengaturan kontraktual menetapkan bagian setiap pihak dalam raga laba atau rugi yang bukan pendapatan atau beban yang terkait dengan aktivitas pengaturan bersama. Ketika para pihak venturer bersama hanya memiliki hak atas aset neto dan bukan hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas pengaturan, hak atas aset neto hak, maka volunteer bersama tidak mengakui aset dan liabilitas tersebut secara proporsional dalam keuangan yang masing-masing. Seperti, terus yang selanjutnya itu penyajian dan pengungkapannya. Seperti penyajian atas pos-pos yang diakui oleh para pihak mengikuti ketentuan dalam PSK 15, sementara ketentuan terkait pengungkapan diatur dalam PSK 67. Seperti halnya pada operasi bersama tadi, PSK 67 mensyaratkan para pihak untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat, luas, dan dampak keuangan dan kepentingannya dalam pengaturan bersama serta sifat dan perubahan risiko terkait dengan kepentingan pada dalam ventura bersama. Nah, kita bisa membuat beberapa kesimpulan dalam bab ini, yaitu yang pertama, pengaturan bersama itu adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang secara objek kolektif mengendalikan pengaturan. Yang selanjutnya itu penentuan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan dan dalam aktivitas normal bisnis. Yang keempat, pada operasi bersama, para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan. Sedangkan pada venture bersama, para pihak memiliki hak atas aset neto terkait dengan pengaturan. Nah, pengaturan bersama yang dibentuk tanpa kendaraan terpisah itu merupakan operasi bersama. Terus pengaturan bersama yang dibentuk dengan kendaraan terpisah itu tidak serta-merta merupakan venture bersama karena harus mempertimbangkan tiga faktor untuk menentukan pemenuhan kriteria ventura bersama, yaitu bentuk hukum pengaturan, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual, dan fakta dan keadaan lain jika relevan. Terus operator bersama mengakui bagiannya atas aset liabilitas pendapatan dan beban yang terjadi dalam pengaturan. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Yang terakhir itu operator bersama mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi penjualan ataupun kontribusi kepada operasi bersama hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama. Operator bersama tidak dapat mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya atas pembelian dari operasi bersama sampai aset tersebut dijual kepada pihak ketiga. Mungkin sekian pemaparan materi bab 12 dari saya, yaitu yang tentang pengaturan bersama. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.